Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua ya dengan saya, harusnya pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan kedua kemarin yang saya tidak sempat hadir, nanti akan saya berikan bahan buku manual untuk Microsoft PowerPoint. Jadi kalian bisa sambil pelajari. Sementara hari ini akan saya buat video tutorial untuk menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Di sini saya sudah share screen komputer saya secara keseluruhan, jadi kalian bisa lihat prosesnya dari awal buka Microsoft PowerPoint-nya nanti sampai selesai. Jadi untuk minggu depan nanti udah nggak belajar PowerPoint lagi kita, jadi langsung masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, ini pertama kalian bisa klik start, kemudian kalian bisa cari programnya PowerPoint di sini. Jadi tergantung instalasi komputernya masing-masing pakai Windows versi berapa atau Microsoft-nya versi berapa. Mungkin kalau di yang punya komputer MacBook atau yang lainnya mungkin ada juga aplikasinya, tapi berbeda ya, tentu saja berbeda. Fungsi-fungsi di dalamnya mungkin ada berbeda. Nah, di sini ditawarkan beberapa konten ya atau tema untuk pembuatan PowerPoint-nya. Nah, jadi di sini ada blank presentation, jadi kita bisa mendesain sendiri untuk presentasi kita. Jadi pertama itu saya akan memperkenalkan semua toolbar yang ada di sini. Atau mungkin nggak semuanya, tapi yang sering digunakan. Jadi di sini ada menu file, jadi kita bisa di sini ada recent dokumen atau dokumen-dokumen yang sudah pernah saya buka sebelumnya. Kemudian di sini ada new untuk membuat presentasi yang baru. Ini open untuk membuka file yang sudah ada. Kemudian ada menu save untuk menyimpan. Save as ini untuk menyimpan tapi dengan mengganti nama yang baru, jadi nimpa. Nggak menimpa ya, nggak menimpa file yang lama, tapi buat file baru dengan nama berbeda. Kemudian print, lalu di sini ada menu share dan export. Nah, untuk menu export sendiri ini kalau di komputer saya memang sudah terinstall, jadi dia bisa kita mau buat jadi apa, jadi handout atau jadi PDF dokumen itu bisa diekspor sini. Nanti dia otomatis file kita menjadi Microsoft Excel. Nah, untuk temanya sendiri, untuk komputer masing-masing biasanya kalau misalnya dia menginstal Windows yang terbaru, jadi biasanya ada tema terbaru juga gitu. Nah, di sini ada beberapa tema yang ditawarkan, kalian bisa scroll dan lihat. Nah, ini adalah beberapa tema yang ditawarkan. Atau juga untuk tema sendiri, itu kalian bisa browsing secara online. Ada cara browsingnya secara online. Jadi untuk tema sendiri ini salah satu contoh tema yang sudah saya download. Jadi presentasinya sudah dibuat tema seperti ini. Jadi kalian tinggal mengganti saja, mengedit isi di dalamnya dan sudah sangat bagus ya yang ini. Nah, kalau nggak salah saya ada download beberapa tema. Jadi materi pertama adalah nanti pembuatan tema ya, nanti setelah ini. Jadi kita balik lagi ke presentasi yang kosong. Jadi di sini saya mau menjelaskan tadi menu file, kemudian di sini home. Biasanya begitu PowerPoint muncul, itu toolbar pertama memang tools yang muncul, home yang muncul ya. Jadi menu utamanya itu di home. Jadi di sini ada pilihan new slide, layout, kemudian ada reset, lalu ada section. Jadi di sini ada tombol aplikasi paste ya. Jadi kalian bisa copy paste dari mana aja. Jadi di sini kalau Excel itu namanya worksheet, kalau
di PowerPoint itu namanya slide. Kalau kalian enter itu ada slide 1, 2, 3, dan 4. Jadi slide ini bisa kalian pindahkan dari sebelah sini. Mau dipindahkan kemana, itu tinggal ditarik saja atau di drag. Kemudian untuk slide ya. Ini slide 1 tadi saya pindahkan ke atas. Nah, ini namanya slide 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau mau hapus slide itu bisa dengan delete slide ya. Klik kanan, jadi arahkan tanda panahnya, klik kanan. Kalian bisa bikin slide baru atau menduplikatkan slide. Jadi biasanya kalau saya udah ngetik di satu slide itu yang sama temanya, kemudian saya mau copy paste dengan template yang sama. Jadi tinggal mengedit tulisan saja, itu bisa dengan duplikat slide ya. Atau kalau di tools di keyboard kalian bisa klik Ctrl D. Dia jadi otomatis slide-nya akan terduplikat. Nah, kemudian di sini bisa ada, kalau kalian klik kanan bisa ada format-format lain kayak background. Background-nya mau diganti nggak putih, misalnya mau apa gambar. Nah, atau layout. Jadi apa sih layout? Jadi kita cek dulu untuk yang pertama. Kita klik layout. Jadi layout itu adalah posisi ya, posisi tulisan atau namanya layout. Jadi tempat-tempat di mana kita mengetik dalam PowerPoint ini. Jadi layoutnya itu ada macam-macam. Jadi kalau title slide itu atau judul, layoutnya seperti ini. Ada kotak besar di sini untuk judul, kemudian ada subtitlenya yang kecil. Nah, itu layout. Tapi kemudian ada title and content. Jadi ada model layoutnya seperti ini. Jadi judulnya di atas, kemudian ada penjelasan di bawah gitu kalau kalian mau menjelaskan. Kemudian ada layout yang seperti ini, misalnya to content. Jadi kenapa ada kotak-kotak kecil di sini? Ini untuk mempermudah memilih apakah kalian mau membuat grafik, menginsert picture, atau menginsert menu-menu tools yang lain ya. Jadi bisa di sini ataupun bisa teks. Jadi bisa teks. Nah, ini pun sebenarnya ini kotak-kotak ini sudah dibuat untuk mempermudah atau mempercepat kita mengetik. Sebenarnya kalau dia blank, kosong, itu kalian bisa ketik sendiri. Terkadang ada orang yang memasukkan picture gitu ya tanpa mendelete template di belakangnya. Biasanya itu akan mengganggu. Jadi baiknya kalau kalian mau masukkan semua picture itu template-nya blank benar, nggak usah pakai layout. Jadi benar-benar blank. Ini kan bisa pilih blank. Oke. Dia berarti kosong. Nah, itu fungsi untuk layout di sini. Kalau saya bilang layout berarti desain yang di dalamnya. Oke, kemudian di menu layout ini sebentar ya. Ini saya kan pilih blank, jadi saya mau hapus dulu. Nah, oke. Kalau layoutnya sudah ada, jadi menunya juga akan tampil. Nih kayak gini. Misalnya kita mau ketik title ya, judul itu editing fontnya akan otomatis hidup. Jadi kalian bisa langsung ketik saja untuk tulisannya bisa didesain dengan font berapa, font jenis apa, ukuran berapa. Kemudian ini bold. Ini kayaknya udah dipelajarin ya di Microsoft Word sama di Excel. Jadi saya nggak perlu terangkan lagi. Nah, untuk yang ini untuk highlight ya. Highlight itu kalau kalian di buku itu kayak stabilo gitu. Jadi kalian kalau ketik ada yang perlu kalian tekankan atau kalian garis bawahi biasanya pakai di highlight-nya. Jadi kayak semacam stabilo yang ditandain. Nah, untuk yang ini adalah warna font ya. Warna-warna font yang digunakan ini sama semua. Yang ini numbering ada di sini. Kemudian ini untuk ukuran paragrafnya mau rata tengah, pinggir, kiri kanan atau tengah. Kemudian di sini ada insert shape format dengan cepat ya. Bentar. Kemudian di sini ada shape fill. Shape fill. Jadi shape fill ini untuk isi di dalam box itu warnanya mau apa. Jadi kalau kayak gini fill-nya kosong, nggak ada isi ya. Jadi bisa kita isi di shape fill ini, bisa dikasih color.
Jadi dia bisa kasih warna. Kalau shape of outline di sini adalah garis pinggirnya dari box ini. Kalau ini kalian bisa lihat kan warnanya hitam. Jadi bisa kita ganti misalnya shape outline-nya mau warna coklat. Nah, sedangkan di sini ada pilihan lagi ketebalan dari batas pinggirnya seperti ini. Nah, bisa dia garis lurus, bisa juga garis putus-putus. Nah, kemudian ini untuk menu home. Jadi saya rasa bisa ya, ini find replace, ini untuk mengganti tulisan. Ya, kalau secara cepat ya, misalnya kalian nulis Sumatera Selatan, kemudian tertulis Sumatera, bukan Sumatera. Nah, kalian mau ganti dengan cepat, jadi ganti dengan replace. Oke. Sampai sini saya rasa cukup ya, yang di sini copy paste. Oke, udah semua. Kemudian kita masuk ke menu insert. Oke. Gimana sih menu insert ini? Jadi insert ini macam-macam ya. Pertama, kalian bisa insert table. Jadi mau bikin tabel itu bisa aja langsung seperti ini. Oke, insert table yang pertama. Oke, yang kedua, untuk tabel sendiri, bentar ya, saya klik. Jadi kalau kalian mau ngedit tabel, tabelnya diklik gitu ya. Kalau tabelnya diklik, muncullah di sini tabel design. Jadi desainnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Mau desain yang seperti apa, atau mau desain manual juga bisa ya. Jadi ganti shadingnya. Shading itu di dalam sini, warnanya apa. Border itu adalah garis-garisnya ya. Biasa kan kalau skripsi itu tabel terbuka, jadi nggak tertutup seperti ini. Jadi hanya ada garis lurus, vertikal, horizontal, sama bentar. Cuman ada dia di sini top sama bottom. Kalau misalnya top sama bottom atau horizontal. Jadi di sini ada inside horizontal untuk garis di dalamnya. Nah, selanjutnya itu untuk bordernya, kemudian untuk efeknya itu bisa semacam efeknya seperti ini atau standar saja. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini bisa juga quick style. Quick style. Jadi ini untuk fontnya bisa desain secara cepat. Jadi, bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mana tadi? Sampai mana? Save file. Oke, insert ya. Kita di insert. Oke. Untuk table design tadi ya. Oke. Quick style. Ini huruf. Nih, untuk model hurufnya sendiri bisa diatur di dalam tabel seperti ini. Kemudian ini pen color. Kalau kalian mau ngatur manual garis-garisnya. Oke. Kemudian masuk lagi kita ke menu selanjutnya ya, untuk tabel. Nah, untuk tabel sendiri sudah, kemudian picture ya. Nah, picture ini bisa ambil dari device sendiri, bisa kalian ambil. Oke, misalnya ini saya ambil cover. Nah, seperti ini. Nah, itu insert picture, jadi bisa. Nah, untuk PowerPoint yang versi terbaru memang lebih canggih sih. Jadi dia ada di sini ada ideas atau dia bisa desain sendiri gitu, langsung muncul gimana pengennya kalian gitu nanti di
Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, dia langsung muncul. Jadi bisa dibikin background-nya transparan seperti ini, kemudian diketikkan. Kalau dulu semuanya dilakukan secara manual. Sekarang udah banyak tools-tools yang mempercepat kinerja kita dalam memodifikasikan PowerPoint ini. Jadi banyak sekali ya. Nah, itu untuk insert picture. Jadi boleh picture-nya itu dari online picture, boleh dari screenshot, jadi boleh juga dari foto album. Jadi dari file yang ada di komputer kalian pada prinsipnya. Oke. Lanjut untuk selanjutnya ke slide berikutnya, ini ada di sini ada shape sama icons. Jadi untuk shape sendiri sama ya dengan Microsoft Word, kalian sudah belajar. Jadi bisa diklik seperti ini, kemudian dapat sorry. Saya hapus dulu ya. Oke, kita ulang. Di sini untuk shape ya, khusus shape. Jadi ada macam-macam di sini. Jadi di sini ada lines, ada yang bentuknya kotak, kemudian ada basic, lalu ada block, ada equation. Jadi tinggal dipilih. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai block, jadi nulisnya seperti ini aja. Jadi itu cuman tulisan saja. Jadi kotaknya tidak ada. Nah, seandainya kalian klik block box yang ini, nanti akan ada box-box seperti ini. Nah, biasanya box-box seperti ini kita perlukan untuk menjelaskan beberapa materi ya. Oke, biasanya kita buat model pendekatan di bab 3 seperti ini. Atau aliran penjelasan ya biasanya. Nah, mungkin di Word juga sudah dipelajarin, tapi ini menurut saya paling sering digunakan ya dengan menggrupkan apa yang sudah kita buat. Jadi kalau grafiknya konektornya banyak gitu, blok-blok ini, nggak mungkin kan kita mau geser ini ke sini, tapi semuanya nggak ikut. Nah, kalau misalnya semuanya mau ikut, jadi kalian sebaiknya ditekan kontrol di sini, kemudian tunggu tanda panahnya jadi plus, itu diklik-klik, lalu diklik kanan, baru biasanya digrupkan. Jadi kalau digrupkan dia jadi picture satu kesatuan. Jadi kalian bisa tetap ngedit di dalamnya isinya, tapi kalian bisa pindahkan secara kelompok. Oke. Itu untuk tadi sudah shape. Nah, kemudian di sini ada 3D models. 3D models ini biasanya apa yang kita simpen ya di komputer. Mungkin kalau kita nggak banyak gunakan ini, lalu ada icon, terus oke, icon juga sama ya. Jadi dia ada icon-icon yang sudah tersedia kayak gini nih di komputernya, tapi jarang dipakai. Tapi kadang-kadang kepake ya untuk simbol-simbol tertentu. Oke. Nah, kemudian untuk insert lagi bisa Smart Art. Smart Art ini yang paling sering saya pakai kalau mau desain apa-apa. Jadi bisa nanti saya pindah slide dulu. Oke. Kita slide baru. Oke. Ini kita insert misalnya Smart Art. Saya ambil satu contoh saja Smart Art seperti ini. Jadi si Smart Art ini bisa kita edit sendiri, kemudian bisa juga kita ganti warnanya jadi colorful atau apa. Di sini ada change color. Nanti model Smart Art-nya sendiri sudah kita pilih, jadi bisa dimodif dengan model lain biar lebih cantik. Oke. Nah, itu untuk insert ya. Untuk teksnya sendiri bisa kita edit di sebelah sini, kalian klik bisa ngeditnya di sini. Kadang-kadang kan susah ngetik di sebelah sini, jadi bisa di sini. Nah, di sini ada Smart Art Design, jadi dia menunya cuma muncul kalau kita pakai Smart Art, jadi dia muncul sendiri, seperti itu. Oke, untuk lanjut ya, masih di insert. Di insert agak banyak. Oke, untuk insert chart sendiri, kalau bikin manual di sini ini sama semua kayak Excel.
bisa dibikin di sini atau kalian copy paste aja dari Excel. Jadi tinggal copy paste aja muncul di sini. Seperti itu jadi lebih gampang menurut saya. Oke. Oke, saya rasa komen nggak perlu ya di sini untuk komentar. Karena kita nggak gunakan, kemudian ada text box sama tadi yang kotak-kotak tadi yang kalau mau insert yang gini, aduh, tuh kita mau tulis apa di situ sama kayak yang tadi. Kemudian di sini ada equation, jadi ada equation. Equation ini sangat berguna sekali ya, cuman biasanya kita pakai equation di Microsoft Word. Jadi udah kita desain dulu. Kalau di sini kan dia tergantung sama template yang mereka buat seperti ini kan, kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bisa diketik sendiri di Microsoft Word juga lebih gampang kayaknya, baru dipindahkan ke PowerPoint. Nah, untuk video dan audio ini ada format tertentu ya, jadi ambil dari device biasanya. Nah, kemudian audio juga suara-suara ya. Kemudian untuk di sini ke draw. Draw ini untuk menggambar saja ya. Jadi tools-nya ini sama seperti tools di Paint. Jadi kalian tinggal ganti-ganti itu draw. Kalau saya kayak pakai untuk menjelaskan. Oke. Sini bisa di seperti ini. Oke. Nah, itu untuk draw bisa dihapus. Kemudian dibuat lagi, biasanya dipakai untuk menjelaskan. Oke. Kemudian ada lagi slide namanya slide design. Jadi ini hampir sama dengan sama ya, desainnya bisa kita download. Jadi di sini ada tema. Ini biasanya nih saya kasih contoh satu tema, biasanya dia apply seluruh slide. Jadi dia pakai tema satu, temanya muncul semua ke bawah. Jadi ini color-nya juga bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini ada transition. Transition ini slide-nya waktu kita slideshow gitu ya. Slide-nya muncul tuh mau seperti apa? Kalau non, jadi slideshow itu bisa tekan F5 atau tombol di sini, klik. Oke, kita coba klik. Ini muncul. Nah, seperti ini. Jadi dia datar aja munculnya kan. Oke, nanti kita lanjutkan sebentar. Oke. Nah, untuk merubah merubah slideshow tadi, kita bisa gunakan ini, misalnya morph atau fade, kita gunakan. Nah, seperti itu dia muncul. Push, oke. White, kemudian split. Jadi transition artinya pergantian slide satu dengan slide yang lainnya. Jadi ini bisa kita edit per slide ya. Jadi kalau tempat kita tempatkan tadi kan saya berada di 4 kan, slide 4. Kalian lihat tanda bintang di sini. Tanda bintang di sini artinya saya sudah memberikan animasi gitu pada slide ini. Atau efek ya, saya sudah kasih efek. Nah, apakah efek yang saya pilih tadi mau saya apply ke seluruh slide atau tidak? Itu ada pilihannya. Jadi bisa salah satu. Kemudian sound-nya juga bisa diisi. Jadi ada musiknya atau tidak ada musiknya. Nah, untuk slide sendiri kalian bisa apply to all. Jadi seluruhnya slide akan otomatis seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Ini kita coba slideshow, kita coba lihat. Oke, pergantian slide-nya seperti ini. Oke. Ya, terus itu yang diterapkan. Nah, untuk animation beda dengan
transition, kenapa beda? Kalau animation itu yang tampilnya bertahap ya. Jadi gini, ada picture 1 gitu. Bentar ya. Saya masih klik draw. Jadi ini picture 1 misalnya. Picture 1 saya mau kasih animasi seperti itu. Picture 2 ini wait. Oke, picture 2 nanti kita kasih fly in. Sedangkan picture selanjutnya kita kasih split. Oke. Nah, dia ini akan ada per picture ya atau per objek nanti yang muncul. Untuk animation. Jadi ini ada nomornya 1, 2, 3. Bisa kalian hapus, kemudian bisa diedit. Oke. Atau bisa kita preview. Preview itu dilihat. Kemudian dia start atau berganti itu on click atau langsung otomatis. Jadi bisa kita setting di sini dan durasinya berapa. Itu bisa diatur otomatis. Jadi misalnya kalian nggak punya admin ya untuk memindahkan slide kalian waktu presentasi. Nah, itu kalian bisa atur timing sendiri kapan slide-nya berpindah ketika kalian bicara. Tapi ini membutuhkan latihan dulu sebelum presentasi dan kalian tidak bisa melakukan improvisasi biasanya. Makanya sekarang sudah banyak sekali Bluetooth yang untuk presentasi itu, jadi mempermudahkan kalian memindahkan slide sekalipun kalian tidak ada di depan komputer. Oke, animation itu bedanya sama transition. Kemudian ini slideshow, jadi bisa mengatur tampilan tadi, tapi banyak yang tidak kita gunakan ya. Ini ada timingnya, kemudian bisa di-record dan sebagainya. Itu ada di slideshow. Lalu review ini biasanya untuk mengedit saja ya. Jadi apakah spelling and grammar-nya mau dicek atau tidak, kemudian atau bahasanya, kemudian translatornya, itu bisa kalian hubungkan. Tapi jarang sekali kita menggunakan aplikasi itu. Nah, ini bisa sekali untuk komen. Biasanya dosen-dosen menggunakan ini untuk memberikan komentar atau masukan kepada mahasiswa dalam perkuliahan kita. Saya coba satu slide lagi yang ini. Tapi saya mau kasih dia layout-nya yang ini mungkin ya, yang simple. Oke. Saya mau tulis di sini. Oke. Kita ke review. Reviewnya juga bisa kita kasih komentar seperti itu. Nah, di sini kita komentarnya apa? Note-nya apa gitu. Misalnya judul kalian salah atau judulnya kurang bagus atau sebagainya, atau kasih saran. Nah, itu bisa dari sini. Kemudian komennya itu bisa di-delete, kemudian dilihat yang next apa. Nah, oke, untuk reviews kayaknya itu aja yang bisa dipakai. Kemudian untuk view sendiri, di sini ada normal, outline view. Jadi normal itu seperti ini tampilannya. Kalau outline view, tampilannya beda lagi seperti ini ya. Kemudian ini slide sorter, jadi tampilannya seperti slide. Kemudian ada notes page, tampilannya seperti itu. Kemudian ada reading view. Ini kalau kita mau baca. Lalu ada di sini ada slide master, handout master, kemudian note master. Jadi untuk slide master sendiri ini pembuatan template manual ya oleh kalian. Jadi kalau kalian klik slide master, menu-menu yang tadi kalian lihat itu akan berbeda sekali dengan menu yang di depan. Jadi kalian mau ngedit di sini misalnya, kalian lihat kayak sebelah kiri tadi, padahal sudah saya edit kan, ternyata ini blank. Nah, ini memang tampilannya blank karena kita akan membuat layout sendiri. Nah, itu namanya slide master. Tapi kalau kita view, kita close slide masternya, ini kita close slide masternya, menjadi normal view, dan nanti dia akan balik lagi kepada basicnya. Nah, untuk slide master sendiri, bentar.
Oke, untuk slide master sendiri ini saya biasa gunakan untuk meletakkan suatu simbol agar tidak terganggu ya. Misalnya saya insert, mungkin saya pilih icon di sini karena anggap aja ini simbol perusahaan saya misalnya ya. Perusahaan transportasi misalnya, simbolnya ini nih perusahaan saya. Oke. Perusahaan transportasi untuk memindahkan ini barang ya, barang beku. Oke. Oke, saya kasih simbol di sana. Kemudian saya akan kasih simbol di setiap slide. Jadi saya tinggal klik Ctrl V, klik Ctrl V, klik Ctrl V, klik Ctrl V dan seterusnya ya. Habis nih. Oke. Saya anggap habis. Kita hapus aja. Oke. Ini kalian bisa bikin sesukanya. Oke. Nah, lalu bentar ya. Ini slide master saya mulai kedua simbolnya, nanti saya munculkan lagi dia di sini. Jadi dari slide 1, 2 dan seterusnya itu akan muncul simbol seperti ini. Jadi boleh kalian close nanti close di sini close master view. Oke, kita boleh close. Nah, kemudian oke, sorry. Nah, ini akan muncul simbol yang tadi saya simpan di situ. Oke, sampai sini kayaknya sudah semua. Ini saya close dulu PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini adalah tema yang bisa kalian browsing ya. Kalau kalian nggak ada waktu atau sibuk, bisa langsung browsing, kemudian langsung edit aja. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti mungkin saya akan share satu video lagi mengenai bentuk contoh PowerPoint untuk tesis ya, mahasiswa. Jadi mungkin saya sudah pernah share tesis saya sebelumnya, nanti saya akan jelaskan kembali apa-apa yang harus kalian tampilkan dalam membuat paparan skripsi. Jadi ini sangat colorful ya. Kalau kalian lihat temanya, jadi ada color atau warna yang dipilih memang harus sesuai. Jadi kayak ungu atau pink itu warnanya akan match dengan putih sama abu-abu. Jadi seluruh temanya seperti ini warnanya, pastel-pastel, ungu, pink, abu-abu. Jadi bergabung semuanya ada temanya. Kalau kalian perhatikan slide-slide atau presentasi yang bagus rata-rata seperti itu ya tampilannya. Nah, jadi nggak ada tiba-tiba warna, misalnya warna merah di tengah-tengah, itu kan nggak akan matching sama tampilan ini. Nah, ini saya sebentar saya cek. Jadi di sini ada download ya. Di sini ada lagi, saya kasih contoh, ada 2 lagi templates. Ini bisa kalian download ya di mana aja. Jadi kalau kalian itu silakan klik aja download templates PowerPoint gitu. Yang free. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Untuk yang gratis saya rasa udah banyak sekali ya. Jadi nggak perlulah kalian beli untuk yang berbayar. Oke. Di sini saya kasih contoh ya. Jadi waktu kalian presentasi itu disesuaikan dengan kondisinya. Apakah itu formal atau tidak formal gitu presentasinya, atau siapa audiensnya, apakah itu anak-anak atau orang dewasa. Nah, itu harus disesuaikan. Ini salah satu contoh template e-learning yang saya download ya. Jadi dia bikin seperti ini. Sangat menarik ya. Jadi kalian bisa put picture here, kemudian bisa edit dalamnya, pakai grafik, pakai diagram, pakai picture yang sangat menarik sekali ya. Jadi presentasi kalian dengan otomatis bisa menarik perhatian orang. Kalau kalian lihat temanya dia kuning, hitam, kemudian white. Nah, seperti ini. Jadi ada tema mungkin gambar. Jadi kebanyakan background-nya itu enggak selalu yang rame gitu. Jadi justru background-nya harus yang simple putih gitu dengan
Jadi kita bisa insert picture yang lucu-lucu, yang warnanya bagus, jadi bisa jelas di sini terlihat. Jadi kalau kalian udah pasang background hitam gitu, ya kurang menarik. Ini sih boleh seperti ini, tapi kan ini di closing, jadi bukan di paparan utamanya. Nah, hati-hati kata saya untuk menampilkan background hitam, karena nanti kita kadang-kadang tampilan komputer orang berbeda, atau kita pakai proyektor yang berbeda gitu. Resolusinya ya, maksud saya. Oke, ini satu contoh, kemudian ada contoh lagi. Ini jika kalian mau tampilkan ke anak-anak. Jadi di sini ada kids. Oke, tampilannya seperti ini untuk anak-anak. Itu sangat menarik ya kalau gambarnya atau warnanya colorful. Jadi memang putih dasarnya, kemudian dikasih kombinasi-kombinasi warna agar menarik perhatian. Oke, sampai di sini saya rasa cukup untuk materi PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.